Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang bergabung ya Pak, yang Senin siang dan Senin malam. Oh ya, baik. Siap. Alhamdulillah. Kita ajak dengan ini metode kita yang ngerjainnya bersama-sama. Ya, Nggak, saya Ya, belum. tapi alhamdulillah. Nelly mau apa tetap submit PR-nya, monggo nggak Iya. apa-apa. Oh, Harusnya sih Ya, gitu tadi jadinya. pagi udah dijawab Pak Ustadz. Masih Alhamdulillah. ada masih ada yang salah. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Radina billahi rabba Radina billahi robba wa bil islami dina wabil Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wabi wabi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa nabiyya wa rasula. rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana Rabbana zidna zidna ilman ilman nafi'ah nafi'an warzuqna fahman wasi'a. warzuqna warzuqna fahman fahman wasi'ah. wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma Allahumma rzuqna rzuqna fahman fahman nabiyyin wa nabiyyin hifdzal mursalin wa wa hifzal hifdzal mursalin mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa wa ilhamal ilhamal malaikatil muqarrabin malaikatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika birahmatika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Yang kemarin tuh kita belajar apa itu? Kita kemarin sempat belajar kaidah 3. Mhm. Lalu Terus kita juga belajar mengenai superlatif komparatif. oh, Jadi kalau oh ya ya. apa yang baru, Mhm. Oh iya. Oke, itu terus belajar apa lagi? istilahnya apa? Istilahnya isim tafdhil Ah, ya. ini isim tafdil. Ah, terus komparatif. Oke. Superlatif komparatif. Lupa apa Itu lagi ya? satu lagi Saya itu ingat. ini ya, jamak taksir itu muannas. Oh iya, jamak taksir itu selalu muannas. Kalau Hmm. walaupun Hmm. singlenya muzakkar. Hmm. Wah, Eh, alhamdulillah Pak masih ingat. ya, untuk itu apa namanya? Hmm, resumenya Ibu mungkin perlu di sedikit di kalimatnya ya. Ada Oh iya, resumenya kan itu yang di ya. ada tiga itu, Bagian mana Pak? yang di WA itu. Ya, heeh, Yang betul. mengirimkan YouTube satu kaidah tiga. Ya. Eh, eh, jadi kaidah tiga itu intinya wawu atau ya harus diganti hamzah bila jatuh setelah alif tambahan. Nah, Wawu atau ya diganti hamzah bila wawunya dan ya-nya adalah bila wawu dan ya-nya adalah tambahan. Salah ya? bila alifnya tambahan. Oh iya, bila Bila alifnya tambahan. alifnya tambahan dan biasanya terjadi pada dua apa ya dua bentuk. Yang pertama Berbentuk isim fa'il, yang kedua dan masdar. kedua masdar. Nah, Oh kalau iya isim betul. fa'il itu biasanya isim fa'il yang tiga huruf. Nah, itu binaatnya ajwaf biasanya ya. Jadi kalau isim fa'il itu ajwaf yang tengah, huruf sakitnya itu ada di tengah. Di tengah. Seperti Oke. seperti kowala menjadi koilun, nah, kayak gitu. Ya. Kalau kalau masdar itu biasanya lebih dari tiga ya biasanya. Ya. Untuk yang poin ketiga itu untuk isim ghairu munsharif jamaknya selalu muannas. Eh, sebenarnya bukan ghairu munsharif tapi jamak taksir itu adalah muannas. Meskipun Jamak taksir. Oh. jamak taksir itu selalu muannas.
sekalipun singlenya mudzakkar. Jadi bukan ghairu Hmm. munsharif, tapi Oh iya jamak iya. jamak taksir. Oke. Iya iya. Nah, terus ini mungkin yang ghairu munsharif itu diletakkan di poin kedua. Jadi komparatif atau superlatif yang beraturan itu pasti ghairu munsharif. Hmm. Yang yang poin kedua ya, yang komparatif atau superlatif atau yang dikenal dengan isim tafdhil Hmm. itu pasti yang mengikuti pola mengikuti pola maksudnya. Kan ada yang Mm-mm. tidak beraturan tapi sedikit. Selama dia Mm-mm. beraturan mengikuti wazan af'alu itu pasti ghairu munsharif. Nah, Iya tuh ya. Jadi yang poin ketiga itu semua masuk ke poin kedua. iya. Ya, itu. Siap. Oke nanti Jadi dikoreksi. kaidah ketiga, kemudian isim tafdhil sama jamak taksir itu hukumnya adalah muannats. Meskipun Ya. tunggalnya adalah mudzakkar. Tunggalnya mudzakkar. Ya, Mm-mm. Iya. oke. Terus, oke, kita kerjakan dulu ini ya. Nanti sambil itu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna sa'ata yang pertama adalah wawunya Wawunya harf harf apa? Alf. istinaf. Istiqnaf. Oke, isti'naf karena di depan ya. Ya. Kemudian nomor dua, anna. Harf Ini taukid. taukid ya. Anna. Anna itu bentuk lain dari inna. Inna. Bentuk lain dari inna. Kemudian nomor Inna. tiga, as-sa'ata. Isim. Isim mufrad. Atiyatun, empat. Isim. Isim juga. Isim mufrad juga. Kemudian la. Jar. eh, Haf. Bukan. Haf. Hafal. Harf apa ini? Alf. harf Ah, harf apa ya? Harf tidak, bukan. Harf nafi. Tidak ada. nah. Harf nafi. Harf nafi. Kalau Bu Nelly katanya fi'il tadi itu. Iya, salah itu Pak. Salah Salah coret nyoret. itu. Heeh. Ya, jadi ini adalah Heeh. harf nafi. Ya, Ini tepatnya lalina Nafi. fil jinsi. Pernah pernah kita belajar belum? Lalina fil jinsi. Belum. Nah, kalau belum nanti aja. Kalau kita nomor 18 itu di Tamis. Hmm. Nah, jadi Oh iya, betul. lalinafi, Ya, Nafi. la, la, lanafi itu ada dua. Kalau kita la saja itu ada dua juga. Ada la itu adalah lanafi, ada la itu lanahi. Ya. Lanafi artinya tidak. Kalau lanahi artinya jangan. Nah, untuk lanafi sendiri dibagi dua lagi. Akan ada nafi biasa, ada nafi yang namanya menafikan jenis, meniadakan jenis, meniadakan semua jenis isim yang dinafikan itu. Jadi nggak Hmm. ada satupun, nggak ada yang tersisa, habis semuanya. Itu namanya apa namanya la linafil jinsi. Misalkan tidak ada orang dengan tidak ada satu orang pun kan beda kan? Nah, Ya. nah itu. Hmm. Jadi kalau tidak ada orang itu nafi biasa. Kalau tidak ada seorang pun, nah itu lanina fil jinsi. Jadi jenis orang Hmm. itu nggak ada. Jadi nggak peduli orang apa itu, yang penting orang itu nggak ada. Itu namanya lanina fil jinsi. Nah cirinya kalau lanina fil jinsi itu di yang jelas untuk lanina fil jinsi adalah dia cara kerjanya disamakan seperti inna, disamakan Oh. seperti inna. Jadi dia nanti punya isim dan punya khobar. Itu kalau la linafil jinsi. Itu satu, ini cara kerjanya dulu. Kemudian bentuk realnya di di dalam sebuah kalimat itu la linafil jinsi itu selalu diikuti isim, tapi isim itu tidak ada al, tidak ada tanwin, tapi fathah, mabni fathah. Hmm. Ya, jadi la linafil jinsi itu selalu diikuti oleh isim yang mabni fathah. Maksud mabni sebenarnya isim itu kan mu'rab ya. Tapi kalau sudah Mm-mm. kena la linafil jinsi wajib mabni.
berubah jadi mabni. Meskipun dia mu'rab. Mabni itu maksudnya nggak boleh tanwin, nggak boleh ada al. Ya, dan contoh yang paling gampang dan sering mungkin kita akan berinteraksi terus dengan kalimat itu hampir setiap hari adalah kalimat la ilaha illallah. Itu La adalah ilaha ilaha illallah. itu kan nggak ada tanwin, nggak ada al. Iya. Padahal aslinya ilah itu adalah isim. Dia mu'rab tadinya. Wama apa namanya? Wama min ilahin ilahun wahidun. Kan tanwin semua. Wama min ilahin illa ilahun wahidun. Ilahun ilahin. Tanwin. Tapi begitu kena la ilaha illallah. Nah itu berarti la-nya itu la linafil jinsi. Pada ayat ini pun begitu. Asalnya roibun. Roibun itu Hmm. keraguan. Begitu dikasih la, maka dia wajib mabni fathah. Menjadi la raiba. Tidak ada satu keraguan pun. Nah, gitu. Hmm. Nggak ada keraguan sedikit pun. Nah, kayak gitu. Jadi menafikan semua jenis keraguan dari yang terkecil sampai yang terbesar itu tidak ada sama sekali. Disapu bersih. Jadi lalina fil jinsu menyapu bersih semua jenis apapun yang masuk dalam kata itu. Keraguan yang seperti apa? Pokoknya keraguan, mau kecil, mau besar, mau sedikit, mau banyak, itu semuanya Hmm. disapu bersih. Itu namanya la linafil jinsi. La ilaha, tidak ada satu Tuhan pun disapu bersih dulu, baru kemudian illallah, kecuali hanya Allah. Nah, itu namanya la linafil jinsi. La linafil jinsi itu dia berfungsi atau bekerja seperti inna. Makanya dia beramal atau bekerja sama seperti cara kerjanya inna. Jadi punya isim, kemudian punya khobar. Nah, cuman khobarnya la itu seringkali dibuang. Jadi yang kelihatan adalah isimnya. Jadi kalau seperti ini, roiba nomor 6 ini, roiba itu mabni fathah, Isim. mahal nasab. Isim Mahal nasab. isim Hmm. mufrad, Oh gitu. mabni fathah, mahal nasab. Karena sebagai Oh. isimnya la gitu. Gitu. Jadi tidak ada satupun. Banyak tuh di Al-Quran ya. Yang adalah kalau kemudian ada isim tapi fathah saja, nggak pakai tanwin, nggak pakai al. Seperti la ikroha fiddini, la junah, Mahal nasab ya Pak ya. mahal nasab. Isim rot nahal nasab Ya, mabni tanpa fathah, mahal tanwin. nasab. Mabni fathah Mabni dulu, mabni Wal- fathah, fah. Walaupun mahal dia nasab. di sini kan fathah ya Pak, jadi mahal juga masih tetap ya. Oh, kalau dia nasab, roiban, bertanwin. Roiban. Itu bedanya. Kalau dia nasab, roiban, pakai tanwin. Atau ar-raiba, pakai al. Oh, Tapi kalau raiba itu berarti mabni fathah. Mabni Karena fathah enggak, nahal nasab. karena Pak, aslinya, namanya tadi apa Pak? oh namanya, sebentar, bentar. Tulisnya gimana? Namanya lalina fil jinsi. Linafi sijil atau sijin. Bukan kalau sijil itu mah ini neraka itu. Lalina fil jinsi. Hmm. Nah, hmm, saya belum ini ya, belum kirimkan ya. Belum, belum pernah. Ya, nggak tahu ini. Kerjanya seperti Ina. Nah, Tidak ada tanwin. Tidak ada seorang pun. Tidak ada satu Tuhan pun selain Allah. nah, Nah, linafil. Apa itu? Bacanya jinsi. ya, lalina fil jinsi. Oh, Ya, jinsi. ya, jenis ya. Jenis itu bahasa Oh, Arab. jenis. Jenis ya. Jenis itu bahasa Arab. Ya, malu. Nah, gede itu. La lillah fil jinsi. Dia beramal seperti amalnya inna, yaitu isimnya nasab, khobarnya rofa. Gitu. Nah, bentuk prakteknya seperti ini.
Biasanya la itu diikuti oleh isim, tapi isimnya itu nakiroh. Nakiroh itu berarti nggak ada alnya. Kemudian mabni fathah ya. Ini contohnya la ilaha illallah, la raiba fihi, la ikraha fiddin, la junaha alaikum. Ilaha itu asalnya ilahun. Raiba itu asalnya raibun. Ikroha, Mhm. ikroha itu asalnya ikrohun. Ruhun. Junaha itu asalnya junah Junahun. itu. Yang atas itu tidak ada Tuhan, tidak ada satu Tuhan pun selain Allah, tidak Hmm. ada satu keraguan pun di dalamnya. Kalau la Hmm. ikraha fiddin, Tidak ada paksaan. Ikroha itu paksaan. oh Kemudian junah ya, itu dosa. Nah, ini oke. ketentuannya seperti ini. Isim dan khobarnya sama-sama harus nakiro. Isimnya harus mabni. La rojula ini contohnya. Harus mabni. Mm-mm. Harus mabni. Mm-mm. Kemudian khobarnya sering dibuang. Nah, ini khobarnya itu nggak kelihatan. Sering dibuang. Mm. Ketika tidak ada isim nakiro yang akan dijadikan khobar. Nah, khobar yang dibuang itu adalah sebuah kata yang sudah ditentukan dari sananya, yaitu maujudun. Ya, kalau nggak ada isim Mm. yang nakiro, berarti kan harusnya nakiro. Nggak apa isim biasa yang nggak ada alnya. Seperti ini. La rojula haldirun gitu. Jadi haldirun isim rofa tapi nggak ada alnya, nggak ada alnya. Kiro. Nakiro lawannya ma'rifat. Tapi kalau nggak ada, berarti dia harus dibuang. Ya apa yang dibuang ini maujudun. Seperti pada kata la ilaha illallah, setelah la ilaha itu nggak ada isim yang nakiroh. Karena ilah adalah harf, Allah ini isim tapi ma'rifah. Jadi kesimpulannya Ma'rifah. tidak ada isim yang nakiroh kan? Kalau nggak ada Ya. isim yang nakiroh berarti khobarnya dibuang. Asalnya la ilaha maujudun illallah. Asalnya begitu. Karena tidak ada yang nakiroh. Sama ini la roiba fihi, asalnya la roiba maujudun fihi. La ikroha fid dini, asalnya la ikroha maujudun fid dini. La junaha alaikum, la junaha maujudun alaikum. Itu aslinya. Udah nggak usah terlalu Nanti dipikir. di-share ya, Pak. Oh ya, eh, hmm, Ya, oke. Sudah saya share daripada lupa. ya, makasih, Pak. Oh, Bapak share kemana? Oh ya, oke, sip. Ya betul kan? Nggak salah alamat kan? Betul, betul, betul. Ha, ya, udah terima. Khawatirnya salah alamat. Oke, sekarang nomor 56 ya, nomor 6. Roiba. Roiba pasti Isim, Isim. pasti isim. Karena mufrad. dilihat dari fisiknya apa? Tengahnya mati. Tengahnya mati 3 huruf, tengahnya mati. Oke. Terus nomor 7, B. Apa Fi, B? harf jar. Ininya belum dirubah, Pak. Apa itu? Oh iya, belum. Oh, iya. Iya, nggak bisa nyebrang ya. Oke, sudah. Dah. Nah, oke. Jadi nomor 7-nya B. 7 harf jar. Kemudian H. Ha, isim. Tim. Tim dong. Jim domir. Wawunya lagi. Wawunya Harf. harf atau Harf atau Annanya lagi. Nomor 10. isim taukid. Harf taukid. Bukan isim. Harf. Ya, harf taukid. Nah, Allah 11. Isim, Tim. isim Isim mufrad. apa? Isim Mufrad. mufrad. Nomor 12. Ya ba'asu. Fiil mudhari Sorry. Fi'il mudhari. 13. marfu.
Mm-mm. 13. 13 itu isim. Isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Kemudian fi 14 Harf. harf jar. Jar. Al-kubur Isim. Tim. ya, isim mufrad boleh. Atau ya. Kemudian berikutnya sami'ud doa. Orang yang mendengarkan panggilan. Yang mendengarkan, Pak. Ya, rofa tunggal mudzakkar. Maka bunyinya adalah Sami'ud du'ai. Doa. sami'ud doai. Kalau jar Sami. Sami'id du'ai. yang nasab. Sami'at. Sami'ad du'ai. Oke, jadi tujuan dari latihan ini adalah kita membiasakan bahwa mudhaf itu nggak boleh ada tanwin, ya, nggak Ya. boleh ada tanwin dan tidak boleh ada pengganti tanwin. Dalam hal ini kalau ada isim tasniah, ada nunnya kan, nah nunnya itu sebagai pengganti tanwin, sehingga Mm-mm. dia harus dibuang. Makanya kalau dua rofa gimana? Kalau dua rofa Kalau Sami'a sami'at du'ai. du'ai. Aslinya kan sami'ani kan? Kami Nah, aneh ya. sami'ani karena dia mudhaf maka ni-nya harus dibuang. Kemudian kalau jar sama nasab. Sami'ayid Idin. du'ai. Nah, tuh. Karena tadinya adalah sami'a ini menjadi sami'ayid du'ai. Asalnya mati ya-nya ini. Sami'ai. Tapi karena bertemu dengan huruf mati yaitu al-syamsiyah atau qamariyah, maka dia harus dihidupkan dengan kasroh. Berikutnya jamak mudzakkar. Ja, Sami. Sami'ud du'ai. mi'ud Doa. Seperti dulu pernah kita bahas juga, kenapa iya-nya ini mati terus dikasih kasroh, padahal wawu juga mati nih. Kenapa nggak dikasih Ya. kasroh juga? Karena Mm-mm. sebelumnya wawu adalah dhammah, nggak masalah. Kalau kalau sebelumnya ya kasroh juga nggak ada masalah. Masalahnya ini sebelumnya ya fathah, nah itu masalah. Jadi susah untuk diucapkan. Nah, sebagaimana juga ketika jamak muzakkar bentuknya i'rabnya jar atau nasab, maka bunyi bacanya adalah Sami. sami'id du'ai. Ya. Sami'id Nah, du'ai. ini juga sama kayak tadi, kenapa ini yaknya tidak dikasih kasroh, padahal kan yaknya mati, bertemu dengan mati. Ternyata sebabnya adalah karena sebelumnya ya berharokat kasroh, jadi nggak ada masalah. Sedangkan Ya. sami'ai sebelumnya ya berharokat fathah. Baik, sekarang Eh, ya. Sami'atud du'ai. Sami'atud du'ai kalau jar, Sami'ati Sami'atid doa. du'ai. nasab, Sami'atid Sami'atat doa. du'ai. sami'atud du'ai. Sami'atad du'ai. Kalau rofa tasniyah, mu'annas, Sami'a. Sami'a. ta. Nah, Sami'atat du'ai. Du'ai. Kalau jar sama nasab, Sami'atat Sami'atai. doa. du'ai. Kemudian kalau Du'ai. jamak mu'annas, rofa. Sami'atud Satu. du'ai. Kalau jar sama nasab, Sami. Sami'atid du'ai. du'ai. Sama. Ya. Berikutnya untuk pola 3 huruf. Ini ada pola 1, maka Ya. di sini pasti apa? Fa'ala, Fa'ala. Selalu Sajama. AU. ya au, Au. berarti Sajama. terus mudhari'nya Ya. Yasjamu. yasjumu. Yasjumu. Oh, yasjumu. Nah, nahi jangan. Latas. Latasjum. Kalau fi'il amarnya Usjum. Usjum. Kalau isim fa'ilnya, Sajimun. Itu. isim Sajimun. maf'ulnya, Masjumun. masjumun, isim zaman makan, Masjamun. jamun. Baik, kemudian ini polanya ketiga, rumusnya AA. A'ah. Satoha. Satoha. Terus, Ya. Yastahu. oke, jangan nahi. Latas
Toh, Toh. Fi'il amarnya. Istoh. istoh, Oke, isim fa'ilnya. satihun, Satihun. Saltihun, isim maf'ulnya. Mastuh. mastuhun, Tuhun, isim zaman makan. mastohun, Mastohun. Terus ini ulang kedua, AI. ai, Silakan. Tabako. bako, Mudhari'nya. yasbiku, Tasbiku. Oke, jangan nahi. la tasbiqo, Nah, tasbih, fi'il amarnya. Isbik. isbiqo, Isim fa'ilnya. sabikun, Kun. Isim maf'ulnya. masbukun, Masbukun, kalau isim zaman makan. masbikun, Masbakun. Masbi. Oh, ya. Sama Nah, dengan ini. Ya, fi'il fi'il mudhari. Modori ya. Sama. Pernah familiar nggak dengan istilah ini? Masbuk, Apa ya? masbuk Pak, biasanya masbuk. Makmum masbuk. Terlambat sholat, Makmum masbuk, tahu? Pernah ya, dengar kan? ya pernah dengar. Masbuk itu ketinggalan. Karena sabako itu artinya apa? Sabako, Sabako itu artinya mendahului. mendahului ya, Nah, sabako kalau mendahului. kalau masbukun apa artinya? Didahului. Masbukun. Kalau Oh, didahului kan Tidak berarti ketinggalan. tempat, bukan. Bukan, isim maf'ul ya. Yang di, Hmm, ya, yang yang didahului. Kalau yang yang didahului didahului ya. berarti di belakang. Berarti ketinggalan. Ya, makanya makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan eh, hmm. Hmm. ketinggalan takbirnya imam gitu. Nyusul. Oh, jadi yang kalau misalnya sholat, misalnya dia sudah satu rakaat, jadi terus kita nambahin sendiri itu, maksudnya Ya, masbukun tuh itu. ya, Oh, ketinggalan. Masbuk. ketinggalan. Makmum masbuk. Oh, makmum yang ketinggalan. Baik, sekarang ini ada master begini. Maka fi'il madinya adalah Insa. Ini apa nih? Insa Il, Saja mah. in, saja, in, Mas. apa? Infa'ala ya? Infa'ala, betul. Wazannya apa? Infa'ala. Fa'ala. Berarti in Insa. saja. Saja ada. In saja. Fa'ala. Saja mah. Fi'il mudhari'nya apa? Yang Yansajimu Yang sajimu. Fi'il nahi, jangan. lat latan Lata, latatan Sajim. sajim latang sajim. Latang sajim. Kalau fi'il amarnya, insajim yang sajim, masternya, Insijamun. insa, insi. insijamun Ya, isim fa'il. Munsajimun. munsajimun Oke, isim maf'ulnya. munsajamun Munsajamun. Huruf aslinya. Nun. Bukan non, nonnya tambahan. Salah. sin jim mim Sin Ya, salah. makanya tadi apa namanya? Wazannya kan infa'ala ya. Nah, Iya. Berarti nonnya tambahan. Tuh. Oh, Sekarang itu ada isim fa'il begitu. Fi'il madinya apa coba? Yang kedua. isim fa'il. Oh, diangkat fi'il mati. Ya. Kayak gitu apa berarti? Fi'il madinya apa? Tasatoha. Oke. Tasat toha. Betul. Tasat toha. Fi'il mudhari'nya. Satoha. Fi'il mudhari'nya yusatihu. Yusatihu. Salah. Hah? Ya tasat Oh toha. ya. Ya. Apa? Ya tasat tohu. Terus nahinya. kata setoh La. Lalu. Ayo. Nggak boleh. Lat. Harus harus Lat. la Latas. la kata setoh bukan ya? La benar. La Ya, tatasat toh. ya. Kemudian fi'il amarnya. Tasat toh. Tasat toh. Masternya. Nah, masdarnya. Tuh. Tafakurun. Betul. Ayo, jadi Tuhun. tasat tuhun. Tasat. Isim fa'ilnya.
Mutasattihun. Ihun. Mutasatihun. Isim maf'ulnya Mutasattahun. mutasat mutasattahun. Huruf aslinya apa saja? Sin. Eh, To. Ha. Sin, Oke. to, To, ha. ha. Oke, sekarang yang kedua. Ini fa'ala bukan? Fa'ala. Ya, betul. Fa'ala berarti Ya. Sako. Biasa bako. sabako. Terus ingat berarti dia Yusabiqu. fi'il 4 huruf kan? Ya. Ya. Oke, berarti Yusa. Yusabiqu. sabiqu. Terus Latu. La tusabiq. la tusabiq. Terus fi'il Ya. amarnya. Sabik. Sabiq. Oke, masdarnya awas. Nah, masdarnya tunggu dulu. Musa. Bako. Musabakoh. Kun. Oh iya, Bakot. Ya. musabakoh. Kun, ya. Seperti isim maf'ul tapi ditambahi tak marfu'ah. Pada Musa akrab dengan istilah musabakoh. akrab. Akrab. Musabakoh. Musabakoh itu apa? Pertandingan membaca Al-Quran. Bukan baca Quran saja. Pertandingan bola, pertandingan apa, Oh, lari, oh, musabakoh. Oh, kita dengarnya kompetisi. kan. Nah, gini. Tadi sabakoh apa artinya tadi yang 3 huruf? Sabako tadi Sabako, mendahului. maah, Apa? sabako, jadi mah. Dahului. mendahului. Mendahului. Nah, kalau ada tambahan alif yang 4 huruf ini mempunyai efek makna saling. Saling. Berarti kalau Oh saling iya, itu iya, artinya iya. apa? Saling mendahului, berkompetisi. Nah, kayak gitu maknanya. Dari Oh, rumusnya. gitu. Makanya namanya musabakoh. Kompetisi. Oke. Terus isim fa'ilnya apa? Sabikun. Simulasi sabikun, Hmm. musabikun, musabikun. Pun kalau Oh, Sabak, Musabakun. musabakun. Huruf aslinya adalah Sin. Ba. bakof. sin, ba, kof. Oke. Kemudian berikutnya kita bikin Sabak. fi'il sesuai dengan fa'il domir. Ya. Dia Ya, laki-laki sabako. Kalau mereka berdua laki-laki, sabakok, sabako. Kemudian mereka sabaku, sabaku. Dia perempuan satu. sabakot, Sabakot. Kemudian mereka berdua perempuan. Sabakota. sabakota, Sabakota. Kalau mereka kota, banyak perempuan. perempuan. Sabakna, Sabakona. Anta. Kamu laki-laki satu. sabakota, Hmm. sabakotuma, Terus? sabakotum, Hmm? sabakoti, Terus? sabakotuma, sabakotuna. Berhenti dulu di situ. Pinjam belakangnya itu kan. Iya, Ya, sama masalahnya. Nah, baru saya. iya. Kalau aku Saya Sabakot. sabakotu, sabaktu. Kalau kami sabakana. sabakna. Pakai alif. Kali. Ya. Oke. Sekarang kalau fi'il mudhari dia Yus, Iya. Ya. Sab. nah, yusabiku. kalau 4 4 kan. huruf pasti Depannya yu. depannya yu. Yu. Jadi dia laki-laki satu, yu. Yusabiku, Ya, aku. Kalau mereka berdua laki-laki, yusabikoni, yusa bekoni. Kalau mereka banyak laki-laki, yusabikuna, yusa bekona. Kalau dia perempuan satu, Tu. tusabiku, dosa beku. Kalau mereka berdua perempuan, tusabikoni, bekoni. Kalau mereka perempuan banyak, Sa. tus, kalau beda yusabikna, sendiri ya. Pakai ya. yusabikna, Yusa bekna. Kalau kamu laki-laki satu, tusabiku, yusa bekna. Kalau kalian berdua laki-laki, Tusa. tusabikoni, bekoni. Kalau kalian laki-laki banyak, tusabikuna,
Tusabiquna, kamu satu perempuan. Ta- Sabiqina. Tetap tuh ya depannya. Ya. Tusabiqina, kalian berdua perempuan. Sama kayak dua laki-laki. Tusabiqoni. Tusabiqani, kalian banyak perempuan. Ntar dulu. Tusa. Tusabiqina. Bener ya? Salah, salah. Tunggu. Nggak pakai iya, nggak Hmm, pakai iya. Tusa, Tusa. Tusa. Tusabiqoini. tusabiqna. Oh, tusabiqana. Oke. Bukan, Tusabiqana. nggak pakai iya ya. Kemudian kalau aku, Usabiqu. tusabiqu, kalau kami. Nusabiqu. Iku. Oh, baik, sekarang perintah untuk orang ketiga. Perintah untuk dia, dia laki-laki. Li yusabiqo. Liyusabiqu. Perintah untuk mereka berdua laki-laki. Li yusabiqo. Liyusabiqu. Perintah untuk mereka banyak laki-laki. Li yusabiqu. Liyusabiqu. Perintah untuk dia perempuan. Satu. Li. Tusa. Li. Ya, betul. Tus. Litusabiq. Ini tinggal pindahin dari kanan ke kiri. Ya. Tinggal dijazmkan. Perintah kepada mereka berdua perempuan. Li. Tus. Li. Tusa. Hmm. Bika. Litusabiqa. Oh ya. Dan perintah kepada mereka banyak perempuan. Li. Tusa. Pakai ya. Oh ya. Ini Li. tidak berubah ini. Tusai. Liyusabiqna. Jadi nggak berubah karena mabni. Kenapa mabni? Karena ada nun niswah. Nun niswah Niswah. itu menyebabkan mabni pada fi'il mudhari'nya. Mahalnya aja. Mahalnya mahal jazm. Jadi mabni sukun, mahal jazm. Kemudian perintah kepada kamu satu orang laki-laki. Sabiqo. Langsung fi'il amar ya. Sabiq. Mm. Perintah kepada kalian berdua laki-laki. Sabiqo. Sabiq. Perintah kepada kalian laki-laki banyak. Sabiqu. Sabiq. Perintah kepada kamu satu orang perempuan. Sabiqi. Aha, harus ada ya, namanya ya mukhatabah. Sabiqi. Kemudian kalian berdua, Sabiqo. ya. Kalian banyak perempuan. Sabiqna. Nah. Pokoknya kalau untuk apa namanya fa'il kamu satu perempuan, baik pada fi'il mudhari maupun fi'il amar, selalu ada ya-nya ini. Ini namanya ya Mm-mm. mukhatabah. Kalau Mm-mm. fi'il amar itu yang kita ingat di surah apa Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Mutmainnah irji'i. irji'i. Nah, itu ada ya-nya itu. Karena an-nafsul mutmainnah itu kan mu'annas. Muannas. Nah, karena mu'annas maka irji'i ila rabbiki. Tuh, ki bukan ka. Iya. Ya. Irji'i ila Hmm. rabbiki. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli. Nah, ada ayatnya lagi. Fadkhuli Ya. ibadik. Wadkhuli. Fadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Nah, itu namanya ya mukhatabah. Ya untuk kamu satu orang perempuan. Mu'annas. Ya. Baik, i'rabnya sekarang. I'rabnya itu ada 10 kata di sini. La yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau ada illa itu harf apa namanya? Harf kecuali harf Mhm. apa? Istisna. Istisna. Nah, biasanya kalau ada istisna, ini yang standar dulu ya. Eh, ini dulu sudah kita bagi ya tentang istisna. Ya, ya udah. Ya. Belakangnya ada mustakna. Mustasna. Nah, kalau sesudahnya ilah itu jabatannya mustasna murni, maka wajib nasab atau mahal nasab. Wajib nasab atau mahal nasab. Tapi ada syaratnya. Untuk bisa menjadi istisna full 100% harus ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, kalimat sebelum ilah itu sudah lengkap. Hmm. Yang kedua, nggak boleh negatif, harus positif.
Nah, sekarang dan kebanyakan ya, kebanyakan kalau negatif pasti belum sempurna kalimat. Kebanyakan begitu. Sekarang kita tengok dulu, la yusibana itu negatif atau positif? Lan tuh negatif ya? Lan itu harf nafi dan harf nasab. Ya, berarti negatif kan? Oke, Iya. berarti tidak positif, negatif. Kemudian Mm-mm. sudah lengkap atau belum? Kita lihat itu Bel- jumlah apa dulu? jumlah fi'liyah. Ya, oke. Kemudian ada mana fiilnya? Fiil apa? Mudore. Fi'ilnya fi'il mudhari Mudhari. yusibana. Terus yusiba, yusiba saja ya. Nah, Yusuf. terus setelah yusiba ada apa di situ? Domir. Ada Isim domir. nah Nah, domir. Nah, Domir. domirnya na itu posisinya jadi apa kira-kira? sebagai objek ya. Sebagai objek maf'ul bi. Karena kalau jadi fa'il nggak mungkin. Fi'il mudhari Ya, itu, ya, fi'il mudhari itu kalau mau subjeknya kami itu pasti mustatir. nusa, depannya Nosi, nu ya. ya, depannya non. Jadi nggak mungkin ada na di belakang itu nggak mungkin jadi fa'il. Sehingga kalau ada fi'il mudhari ada na yang artinya kami, domir na di belakang itu dipastikan sebagai apa? Dipastikan sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih sebagai objek. Mm-mm. Pertanyaannya adalah la yusibana itu sudah ada fa'ilnya belum? Failnya tersembunyi. Fa'ilnya adalah belum ada. Bukan tersembunyi juga. Oh, bukannya kan Yusiba itu berarti kan Uh, dia. bukan, nanti dulu. Itu Oh, kalau belum. itu kalau di belakangnya tidak ada isim yang rofa atau isim yang berpotensi mahal rofa. Oh, Ternyata di iya. belakang ada yaitu ma. Oh, Ma itu isim mausul mabni sukun tapi mahal Rofa rofa sebagai fa'il. sebagai failnya Ya, Yusiba. soalnya Oh, Yusiba. Jadi istilahnya itu kalau kalau ada fi'il yang berpotensi menyembunyikan huwa atau hiya itu belum tentu tersimpan dulu ya. Kita harus mencari iya, di sesuatu belakang. di belakangnya isim yang rofa atau yang memungkinkan dimahalkan rofa. Oh, Kalau nggak ada baru kita bilang mustatir, tersimpan. iya. Kalau masih ada jangan tersimpan. Itu Tapi namanya jauh banget, Pak. Soalnya ada na, ada ilah. Terus baru oh, dia. masih lompat dua itu nggak apa-apa. Lompatnya Belum dua. lompat lima itu. Ada yang sampai lima juga ada. Lompatnya Oh, ke belakang. gitu. Iya. Jauh bener. Nah, Spionnya, kadang-kadang Pak. ada di ujung ya Pak. Harus pakai zoom gitu. Spionnya Biar masih gede banget ini. ya itu masih biasa itu. Biasa ya. Oh, oke. Oke. Jadi ma di situ nanti ma sendiri apa? Isim atau apa? Isim ya. Isim kalau di sini berarti. Isim musul. Isim. Isim Nah, mausul. itu kita nyebut isim mausul. Itu kita harus langsung segera nyari kebutuhannya. Apa kebutuhan isim mausul? Ait. Ait, Nah, ait. Oke. Ait ya. Ait itu harus sesuai dengan isim mausulnya. Kira-kira ma itu butuhnya domir apa? Kan ait harus domir. Domir domir hu. hu. Oke, ada nggak hu di situ? Enggak ada. Nggak ada kan? Karena kataba itu fi'il atau isim? Kataba. Kataba itu fiil. Fiil. Fi'il apa? Fiil mudhari. Fiil. Eh, fiil Fiil madi. madi. Nanti kan. Setiap fi'il pasti Domirnya butuh. huwa. Udah, Eh, jangan tanya domir dulu. butuh Butuh apa? fa'il. Il. Fa'il. Kira-kira fa'ilnya mana kataba? Allah. Oh, Allahu. berarti nggak ada huwa di situ. Karena fa'ilnya udah muncul di belakang. Ya. Jadi domir mustatir huwa itu kalau nggak ada Allahu yang rofa. Oh, Oh, Kalau sudah ada berarti nggak ada mustatir. Itu oh iya namanya. iya. Kita lagi Iya. ngomongin kata Allahunya ya. Iya. Makanya Ya, tadi kalau Yusiba kan nggak ada yang rofa sih, ya kan? Eh, ya. iya. tapi ternyata di belakang ada yang berpotensi mahal rofa yaitu ma. Begitu juga Ma. kataba. Kataba ini jangan kita buru-buru. Oh, domirnya failnya itu domir yang tersimpan. Tersebut. Nanti dulu.
kita harus lihat apakah di belakangnya ada yang rofa atau tidak. Ya, Oh Kalau gitu. iya, kalau ada, ya isim jangan fa'il. ada yang rofa, berarti yang rofa itu failnya, berarti Rofa. tidak ada yang tersimpan, kosong, Ya. dalamnya kosong. Itu namanya mustatir jawaz, itu seperti itu, boleh tersimpan, boleh Oh, tidak. mustatir jawas. Ya, mustatir jawaz itu boleh tersimpan, boleh tidak. Tersimpan itu kalau nggak ada yang rofa. Tapi kalau ada yang rofa, maka nggak ada yang disimpan. Jadi kosong. Ya, jadi kataba di sini sudah pasti kalau ditanya mana failnya kataba, jawabnya adalah Allah. Allah. Berarti ada nggak yang tersimpan pada kataba? Nggak Nggak Tidak ada. 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 Karena sudah muncul, failnya sudah di belakang. Terus kataba itu artinya menulis atau menetapkan. Menetapkan. Menetapkan atau menulis itu butuh maf'ul bih atau tidak? Butuh objek atau tidak? Butuh menulis sesuatu. Oke, sekarang mana? Coba carikan mana maf'ul bih atau objek dari kataba. Di mana objek atau maf'ul bih itu secara i'rab harus apa? Harus nasab. Oh, Coba carikan ada nggak setelah kataba yang bisa dijadikan maf'ul bih? Tidak nggak ada. ada. Tidak ada kan? Allah menulis. Ya, Nggak ada. jadi Nggak ada. harus Ya. ditambahkan. Nah, berarti nah, terus begini, sebelum kita teruskan, kita kembali dulu sedikit ke isim mausul. Isim mausul itu adalah isim yang membutuhkan sambungan, silah, dan a'id. A'id itu domir yang sesuai. Ya kan, gitu kan? Jadi butuh Ya. a'id. Nah, a'idnya mausul, a'idnya dari isim mausul, domir yang dibutuhkan, itu domir bisa menjadi jabatan apapun. Kadang bisa jadi fa'il, kadang berkebetulan posisinya sebagai maf'ul bih, kadang sebagai mudhof ilaih, kadang sebagai dijarkan oleh harf jar. Apa saja bisa. Tapi khusus satu yang ketika a'id mausul itu menjadi maf'ul bih itu seringkali dibuang. Ketika menjadi maf'ul bih seringkali Sering dibuang. dibuang. Hmm. Nah, taunya dibuang ya karena kita lihat fiilnya butuh maf'ul bih tapi nggak ada yang nasab, berarti itu dibuang ya. Seperti ini ma kataballahu lana, sudah jelas-jelas ma itu butuh hu, ya kan. Kataba juga butuh maf'ul bih, ternyata maf'ul bihnya juga nggak ada. Kita simpulkan bahwa maf'ul bih dari kataba sekaligus sebagai a'id mausul itu pasti dibuang. Oh, jadi dia apa namanya berperan dua ya sebagai aibnya si ma sama sebagai Maf'ul bih maf'ul bihnya kata bawo. kataba. Kata Bang. Atau apa? Oh, Jadi gini tadi ya, jadi isim mausul itu butuh apa? aib. Ait. Nah, a'id itu bisa menjabat apapun, Ya. dimanapun posisinya, bebas. Tidak harus dipastikan, oh a'id itu harus fa'il, enggak. A'id itu harus maf'ul bih, tidak, bebas. Tergantung Mm-mm. kalimat, karakter kalimat berikutnya. Kan ada kalimat yang tidak, apa namanya, tidak membutuhkan maf'ul bih, tapi membutuhkan harf jar misalkan. Kan berarti nanti a'idnya bisa dijarkan. Nah, bisa juga menjadi mudhof ilaih. Intinya a'id domir yang kembali kepada isim mausul itu tergantung kalimat sesudahnya. Kebutuhannya apa kan gitu. Bisa jadi apa saja. Kadang bisa jadi maf'ul bih, kadang bisa Jadi menjadi fa'il. fi'il. Tapi sebagai catatan khusus ketika menjadi maf'ul bih itu seringkali dibuang. Hmm. Jadi klop di situ. Kata apa ternyata butuh maf'ul bih, kok maf'ul bihnya nggak kelihatan. Di sisi yang lain ma itu butuh Ait. a'id. Nah, udah klop itu. Ketika maf'ul bih, domir maf'ul bih itu sebagai a'id, itu seringkali dibuang. Oke. Nah, sekarang kita kasih nomor sekarang. Nomor satunya apa? Lan. Nah, Lan. nomor Lah. duanya? Musibah. Nomor dua Yusibah. Oke. Nomor tiganya? Nah. Nah, Nomor empatnya? Il. Ila.
Bila, nomor 5-nya. Ma. Ma, Nomor 6, Kata kataba, nomor 7, Allah. Allah, nomor 8. la, Jangan buru-buru. Oh, Nomor 8-nya dibuang tuh. Asalnya oh iya, kata bahu. oh, Nah, oh, gitu. Oh. oh, Ya, kata bahu. oh iya, iya. Kalau maf'ul bih itu, kalau domir, itu harus mendahului fa'ilnya. Harus nempel ke fi'il. Hmm. Kata bahu. Hmm. Nggak boleh kata bahullahu hu gitu. Nggak boleh. Oh gitu. Ya, wajib itu ya. Jadi kalau Iya, iya. maf'ul bihnya domir, terus fa'ilnya isim biasa, maka wajib maf'ul bih mendahului. Mendahului fa'ilnya. Allahu. Jadi nggak ada kata ballahu hu. Nggak boleh. Oh, jadi Hmm. kayak tadi ya, Yusibana, nanya kan maf'ul bih, terus Ah, fa'ilnya, jadi fa'ilnya nanya nah. duluan. Iya, Oh, maf'ul bihnya harus duluan. iya, 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 iya. Oke, baru nomor 9-nya apa? Lah. Nah, Oh, nomor 10-nya apa? Nah. Nah, tuh. Oke, sekarang coba kita urai. Nomor 1, lan. Apa lan? Harf nasob. Harf nasab juga harf nafi. kata. Oh, juga harf. Ditambah satu lagi, harf istiqbal juga tuh. Ini berkenaan Hmm. dengan makna sih ya. Nafi. Disebut harf nafi karena memang Istiqbal. maknanya tidak, ya kan? mm-mm. Lan itu kan tidak. Terus dia juga harf nasab. Nafi, Kenapa nasab? Kenapa karena disebut? menasabkan Karena memang tugasnya Yusiba, menasabkan. Dia juga mempunyai sebagai harf istiqbal. Istiqbal itu future. future. Ya, future. Akan datang. Oh, hmm, Istiqbal itu akan datang. Future. Makanya lan itu artinya apa? Tidak akan. Bukan tidak saja ya, tapi tidak tidak akan. akan. Never. 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 Oke. Kalau tidak biasa ya pakai la. Tapi kalau tidak akan, oh tidak akan dia datang. Nah, kayak gitu itu pakai lan. Iqbal. Hmm. Kemudian karena dia statusnya adalah harf, maka mabni atau mu'rab. Mabni. Mabni apa? Ini sukun. Sukun, karena lan mati kan. Sukun. Ya. Oke. Sudah selesai. Kemudian nomor 2. Yusibah. Apa yusibah? Fiil. Fi'il mudori. Mudhari apa? Dijelaskan. Mudori Sohi akhir. sohir. Sahih. Ya. Nah, iya. Mu'rab atau mabni? Rob. Mu'rab. I'rabnya Ya. rofa, nasab, jazm. Nasab. Oh, Kenapa bisa nasab? Dinasobkan oleh lan. Tanda lan. nasabnya apa? A. Fathah. Yusibah. Terus nomor 3. Nah, apa nah? Nah itu isim. Isim apa? Isim domir yang Domir, nempel. garis, Garis muttasil. mabni atau mu'rab nah itu? Mabni. Hmm, mabni. Apa? Mabni Mabni apa? sukun. 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 Punya mahal nggak? Mahal apa? Mahal nasab. Kenapa kok mahal nasab? Karena berfungsi sebagai objek. Maf'ul bih. Masih Maf'ul. Berperan. atau Berperan. di Oke, tandanya kalau dia nasab apa? A. Ah, Fathah. 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 Oke, fathah. Berikutnya nomor 4. Apa nomor 4? Harf istisnaf. Istisna. 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 Terus ini apa namanya? Karena dia itu belum lengkap maka koser ya, untuk koser. Kemudian mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Mabni sukun. Mabni sukun. Baik, selesai ya. Kemudian nomor 5. Apa nomor 5? Isim. Mausul. Isim. Isim apa? Isim Mausul. 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 Isim mausul itu mabni atau mu'rab?
Mabni. Mabni sukun. Mabni sukun. Punya mahal, mahal apa? Mahal rofa. Mahal rofa. Oke. Kenapa mahal rofa? Yo, Karena dia sebagai fa'ilnya Yusiba. Fa'il. Terus nomor 6. Kataba. Ayo, kataba. kataba. Kataba fi'il madi. Fi'il madhi. Mabni atau mu'rab? eh, mabni atau murab? Mabni. Mabni firman. Mabni Mabni. fathah. Mabni fathah. Oke. Selesai. Kemudian berikutnya nomor 7. Oh. Isi mufrad. Dia mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Rob. Rofa nasab atau jar? Rofa. Rofa. Kenapa rofa? Fa'ilnya kataba. Fa'ilnya kataba. Nah, bukankah tadi Bapak bilang yang eh, itu nomor 8-nya hu ya? Ya, kan masih nomor 7. Oh, masih nomor 7 ya. Masih Ya. nomor 7. Ini Allahu kita ambil fa'ilnya dulu. Ya. Nah, kalau fa'ilnya sudah ada, fi'ilnya sudah, kok maf'ul bihnya belum. Nah, itu baru kita pikir Hmm. maf'ul bihnya. Baru Hmm. nomor 8 apa nomor 8? Gimana? Isim domir. Sim lomir. Baris muttasil yang dibuang sebagai aid mausul kalau disebutkan menjadi kata bahu. Nah, kayak gitu. Panjang. Isim domir baris misalnya yang dibuang ayatnya. Hmm, Dan dia juga berfungsi sebagai itu kan, apa namanya, full B. maf'ul bih Nah, nanti dari kata penjelasan di bahu. sini. Di Oh, sini. Oh, di situ. Berarti yang kita sorot apa ini? Hu, Bu, berarti mabni atau mu'rob? mabni. mabni, Mabni apa? mabni domah. Mabni dhamma. Punya mahal? Mahal apa? Mahalnya nasab. Oh, Kenapa? di sini. Karena dia berperan sebagai objeknya kataba. Nah, gitu. Jadi penjelasannya di belakang. Oh, Karena gitu. dia ada hubungannya dengan i'rob, ya. Mahal apa? Oh, Mahal nasab. Kenapa? Ah, maf'ul bih. Maf'ul. Kalau a'id itu bukan jabatan, dia kebutuhan. Kebutuhan isim mausul. oh, Jadi makanya iya, tadi, iya, iya. kalau a'id mausul itu jabatannya bebas, bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi fa'il. Makanya dia tidak dimasukkan dalam kolom keempat, dia di kolom dijelaskan habis di kolom pertama itu. Mm-mm. Nah, oke. Kemudian maf'ul bih ya, kosong. Ya, Nomor 9. 9 lah, itu Afjar. harf jar. Jar, mabni atau mu'rob? Mabni, mabni fathah. Oke, mabni fathah. Kemudian nah, Nah, nah isim domir baris isim mutasil, dhamir baris muttasil, mabni atau mu'rob? mabni sukun. Mabni sukun. Mahal? Mahal. Mahalnya ini objek ya. Mahal. Jadi mahal apa? Nasab, nasab. Mahal nasob. Aljar tuh. Kok mahal jar? Mahal jar kan ada lah, lam harfu. Oh Aljar. iya, dijarkan oleh la. Nah, ya, jadi mahalnya mahal jar, bukan mahal nasob. Oh, oh, Oke, iya, sudah iya, iya. selesai. Tuh, Oke, sudah selesai. Oke. Kemudian, nah, i'rabnya, i'lal ya. Sekarang ya, coba i'lal. Ada infa'alu. ya. Infa'alu berarti bunyi aslinya adalah Jadinya in, kol, wa, bu. in qawabu. Binanya Binaannya yang di tengah itu ajwa, wawi. jual wawi. Sigohnya Ya, apa? zigohnya dia fiil madhi Karena fathah semua kan? Fi'il madhi. Terus aktif merubah untuk nama jamak. jama muzakkar waib. Orang ketiga Jamak waib itu muannas. orang ketiga. Oke, kemudian apa dulu? Ada perubahan nggak? Eh, bentar. Huruf sakitnya yang
oh itu bisa diganti alif, bener nggak? Oke. Wawu yang berharokat diganti alif karena jatuh setelah harokat apa? Karena jatuh setelah harokat fathah. Jatuh setelah harakat fathah. Jadi, Jadi jadinya inqabu. ingkobu. Kaidah berapa ini? Faedah Satu. 1. Oke. Ada lagi nggak? Udah bisa dibaca, Pak? Udah. Selesai. Selesai Nah, kayaknya. oke, selesai. Nah, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kan udah bisa dibaca. Ya. Ya. Jadi nggak usah Ya, dipikirin lagi apa ya gitu. heeh. Karena mentok Nggak usah pusing. karena apa namanya hasil akhirnya tidak ditampilkan, maka cari sendiri sampai di mana ini mau diproses. Mm-mm. Oke, sekarang berikutnya. Nah, kalau tadi kan infa'alu, Infa. Ya, kita rubah infa'ilu. Berarti iya. aslinya apa? Kowibu. In Inqawibu. binanya masih sama kayak tadi. Apa? Masih Ajwaf, ajwaf wawi. awi. Ajwab wawi. Sifatnya, nah sifatnya ini bentuknya apa? Kalau tadi kan fi'il madhi, ini fi'il apa? Dilamar. Itu amr ya. Kan bedanya di tengah nih. Kalau Ya. huruf tengahnya fathah, Ih, fi'il madhi. Kalau kasroh berarti fi'il amar. amar, perintah, ya kan? Oke, sekarang ada yang perlu dirubah dari in ibu. Kayaknya udah bisa dibaca sih. Eh? Ini ada wawu hidup atau mati? Wawunya Hidup. Hidup jatuh setelah Setelah fathah fathah. harus diapakan? harus diganti ya. Diganti alif. Alif Ganti alif. alif. Jadinya in kobu. Inkobu. Kaidah berapa? Satu. Oh, jadi nggak harus fathah yang diganti alif ya? Karena kan Oh, yang penting jadi hidup. yang penting hidup. Yang Oh, penting iya hidup. iya iya iya. Oke, Gampang. Udah bisa dibaca belum ini? Oh, Bi- sudah bisa. Udah. Berarti kesimpulannya dengan model seperti ini tidak ada beda Oh, secara sekilas antara fi'il madhi sama fi'il amar. Nah, ya itu saya makanya saya karang-karang tadi begitu, Pak. Karena pikir kenapa sama aja dengan madi Ya. gitu tadi. Jadi beda bentuk bukan berarti nggak boleh sama. Oh, Nah, oh, jadi kita yang harus mungkin waspada. beda domirnya ya, Pak. Mungkin Beda beda domir. yang membedakan konteks kalimat. oh, Nah, ya domirnya juga gitu. Jadi kalau wawu ini, wawu ya, kan ini Ya, fi'il amar kan? ya antum. Berarti wawunya ini kalian. Iya. Tapi kalau Kalau yang tadi, itu kalau yang tadi, hum, karena fi'il madi madhi, hum. maka ini mereka hum, mereka Hum. laki-laki gitu. Oh, Jadi inkobum mereka laki-laki telah. Kalau ini perintahnya kepada kalian laki-laki. iya. Bentuknya sama. hmm, Jadi harus waspada itu nanti makanya. Iya, saya Karena karena ini bentuknya sama jadi nambah-nambahin ngarang lagi. jadi tidak 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 harus beda sebenarnya. Karena Oh, sama. Jadi iya iya. apa namanya bahwa ini memang sengaja saya munculkan untuk menimbulkan satu kesan bahwa bentuk sama itu belum tentu sama juga dalam misalkan fiilnya. nggak mesti sama-sama fi'il madhi. Bisa jadi fi'ilnya berbeda tapi bentuknya sama. Mm-mm. Karena apa? Karena memang penyebabnya karena kalau diganti alif itu yang penting wawu atau ya-nya itu hidup. Tidak tidak peduli dia mau harokatnya fathah, dhamma atau kasroh. Yang penting dia tidak sukun. Nah, baru kalau sukun itu baru bermasalah. Jadi kaidah satu itu wawu atau ya bisa diganti alif asalkan dia hidup. Asalkan dia hidup mau hidupnya pakai kasroh, mau pakai dhammah atau fathah, kasroh, dhammah ya. Itu sama saja semua. Harus diganti alif. Nanti Jadi kalau membedakannya gimana itu Pak Ustadz? kalimatnya, Kalau dalam kalimat. Konteksnya, konteksnya konteksnya. ya. Kalau dari depan bilangnya kalian, kalian, kalian berarti ini fi'il amar. Oh Oh, iya iya. Kalau mereka, mereka, mereka berarti ini fi'il madhi gitu. hmm, Jadi dilihat dari kalimatnya. ya topik bahasanya apa. Hmm. Terus menggunakan apa istilahnya kalimat langsung atau kalimat tak langsung.
Itu dengan sendirinya itu nanti akan apa ya? Ngeh. Orang tahu bedanya. Asalkan Ngeh. dari awal seperti ini kita harus apa namanya cara berpikir kita itu sudah tersetting bahwa fiil yang berbeda belum tentu bentuknya beda gitu loh. Jadi bisa jadi bentuknya itu sama, cara bacanya sama, tulisannya sama, tapi fiilnya itu berbeda. Satunya fiil madhi, satunya fiil amar. Nomor. Nya berbeda konteks. Nah itu. Yang penting pernah tahu gitu loh. Jadi ketika Iya. menemukan kasus di kalau dalam teks misalkan, itu kita harus waspada. Ini kok apa namanya? Misalkan dari depan antum antum antum, kok ingkobu lah berarti ingkobunya fiil amar. Kalau dari depan hum mereka gitu kan berarti ingkobunya fiil madi. Ya, gitu itu bedanya. Nah, bisa ya. Iya. Allah. Ya, jadi kalau kita ya nanti paling ya dicariin lagi apa gitu ya. Iya. Dari yang mirip-mirip gitu loh. Oke, baik. Sekarang baru ayat yang ke 115 ya. Iya. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Nah, Meskipun itu. ini yang perlu diwaspadai yang ini ada kata sama. Ini Sama. jangan sampai kita bilang oh ini salah harokat ini mestinya summa gitu kan. Iya. Jangan sampai kita berpikiran bahwa ini salah salah harokat bukan. Karena summa dan sama itu berbeda. Hmm. Kalau summa itu adalah harf atof, artinya kemudian. Bisa harf atof, bisa juga istiqnaf kalau dia di depan. Sama seperti wa itu sama. Jadi harf atof yang paling sering dipakai itu wa yang artinya Wah. dan, terus au yang artinya atau, dan summa yang artinya kemudian. Kemudian. Terus yang keempat itu ada fa yang artinya lalu. Cuman kalau fa itu kan dia macam-macam ya. Ada fa yang artinya maka, menjadi jawab, dan lain-lain. Tapi itu yang sering. Nah, summa dengan sama itu berbeda. Kalau summa dia harf ataf, statusnya harf. Tapi kalau sama itu adalah isim. Oh, Isim, isim. isim dzaraf yang mabni. Artinya di sana. Oh, Jadi dzaraf di makan, sana. keterangan tempat. Isim dzaraf. Isim dzaraf itu yang kita kenal ada dibagi dua macam. Ada isim dzaraf yang mu'rab, ada isim dzaraf yang mabni. Nah, sama ini yang termasuk yang mabni. Hmm. Di juz amma itu ada muta'in sama amin gitu kan. Iya. Oh, iya, iya. Sama. Amin. Artinya Sama di Pak. sana. Oh. At-takwir kalau nggak salah. Ya, sama itu artinya di sana. Jangan, oh, sama apa semua ya? Itu berbeda. Satunya harf, satunya isim. Isimnya isim dzaraf dan mabni. Kebetulan sama-sama mabni ya. Kalau yang harf pun dia mabni fathah karena statusnya harf. Kemudian yang isim sama itu juga kebetulan dia dzaraf yang dari jenis yang mabni. Karena memang ada dzaraf yang mu'rab, ada dzaraf yang mabni. Syuruk ya dikali ya. Syuruk maghrib. Jadi kalau min ya tetap min sama gitu ya. Bukan min sami. Nah, min sama tetap dia mabni fathah. Oke, ada masyrik, ada maghrib. Mm-mm. Ada syuruk, ada Syuruk sama maghrib. Gorob. maghrib. Itu sebenarnya syuruk itu apa? Syuruk tuh sebelum setelah subuh. Terbit. Nah, itu kan istilah ya. Itu istilah. Kalau makna bahasa, makna Oh, terbit eh, bukan Pak. ya, terbit, betul. Terbit dia. Jadi syuruk itu terbit matahari sebenarnya. Oh, terbit. Makanya kalau dalam
apa istilah sholat syuruk itu. Sholat syuruk itu sebenarnya sholat duha yang di awal waktu. Iya. Sholat duha, tapi di awal waktu di mana kita belum beranjak dari sholat subuh. Jadi habis sholat subuh terus kita zikir atau ya bisa dengan baca Quran, dengan zikir-zikir apa terserah gitu kan. Atau di masjid itu ada taklim biasanya, Iya. ada apa ya, semacam kultum atau apa gitu. Kalau biasanya di masjid-masjid hari Minggu gitu. Sampai jam 6 lebih sampai sampai syuruk. Jadi habis subuh sampai syuruk. Nah, itu kan ibadah. Nah, di situ pahalanya beda dengan sholat duha biasa gitu kan. Karena eh, pertama belum terpisah dari sholat subuh. Belum beranjak masih terus nyambung ibadah terus. Dari sholat subuh, dari mulai qobliyah subuh, sholat subuhnya, zikirnya, sampai nunggu terbit matahari baru sholat duha. Jadi sholat duha di awal waktu. Pahalanya sama dengan itu ya Pak, katanya. Ya pokoknya banyak lah pahalanya. Pahalanya sama dengan haji. Katanya Pak sama dengan haji. Ya, ya kita itu kan ini masih kita itu ya kebanyakan kita sih ya. Kita itu masih berpikirnya itu kita melakukan apa, kita dapat apa. Pahala ya. Masih transaksi. Ya, istilahnya ibadah kita itu masih ibadah pamrih gitu kan. Transaksi. Pamrih. Jadi kalau saya begini, saya dapat apa nih, berapa nih, berapa banyak nih. Tapi nggak apa-apa, itu stimulus ya. Bagaimanapun berbuat baik itu harus butuh 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 dirangsang dulu. Sama seperti seandainya Aku lihat lagi nanti. kalau kita Belum tidak tahu, mengharap ada surga, sejarah lagi. Belum tidak ngisi. mengharap surga dan tidak takut neraka, kira-kira kita sholat nggak gitu kan? Jangan-jangan kita nggak sholat itu. Kita nggak berbuat baik. Kalau Iya. kita tidak takut neraka dan tidak mengharapkan surga, itu sepertinya ibadah itu buat apa? Buat apa gitu? Nggak ada. Transaksi, aduh. Iya, iya. Jadi ibadah Kata- kita itu ibadah transaksional, gitu. Karena kita ibadah, saya pengen dapat pahala. Iya. Itu masih transaksional gitu. Hmm. Belum pure kita butuh akan ibadah itu. Belum pure Hmm. kita butuh Sang Pencipta. Tapi Iya. kita masih Hmm. mengharapkan Sang Pencipta mau ngasih apa sama kita. Buat apa untungnya nih? Oke ya, jadi oke baik. Jadi masyrik itu karena tempat terbit berarti kita jadikan istilah nama masyrik itu arah timur gitu. Hmm. Karena matahari selalu terbit di timur. Hmm. Kalau mau nyari arah timur gampang, tunggu terbit matahari. Begitu pula kalau mau nyari barat, tinggal tunggu itu Tenggelam. Nah, jadi maghrib itu tempat tenggelamnya sebenarnya. Makanya istilahnya huruf. Ada istilah hurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Hmm. Sebenarnya kalau kalau syuruk masyrik itu, kalau terbit itu sebenarnya ada sendiri tuluk namanya. Kalau terbit itu tuluk. Dulu. Kalau masyrik itu syaroko itu sudah pecah gitu loh. Kalau kalau bahasa Jawanya itu meletek apa eh, Hmm. apa namanya? Berkah. Sudah merekah betul, sudah merekah. Berarti mataharinya itu bukan hanya sekedar pas lagi terbit sunrise, tapi sudah mulai meninggi. Makanya sholat duha itu mataharinya sudah meninggi 1 tombak. Ya sekitar 15 sampai 20 menit lah. Jadi nggak pas lagi terbit matahari, malah itu belum boleh ya. Itu sama seperti dikhawatirkan menyembah matahari. Makanya di agak tinggian dikit. Itu masyrik. Ya, merekah. Jadi kita artikan masyrik arah timur ya, maghrib dan arah barat. Ainama itu artinya di mana saja. Hmm. Itu tadinya itu bisa dipenggal, tapi ini sudah menjadi satu kesatuan. Jadi kalau aina saja
itu di mana. Hmm. Tapi kalau aina mah di mana saja. Saya ulang, kalau aina itu di mana. Kalau di mana berarti dia pertanyaan, istifham. Hmm. Di mana pulpen saya? Nah, kayak itu namanya aina. Aina, aina kolami, di mana pulpen saya misalkan. Itu fungsinya adalah pertanyaan. Tapi kalau ditambah ma, itu artinya di mana saja. Berarti dia isim syarat, mengandung sebab akibat. Di mana saja ini maka akan ada makanya, ada jawabnya, ada. Hmm. Nah, jadi ketika aina ditambah ma, maka dia menjadi syarat. Isim syarat yang menjazmkan fi'il mudhari. Hmm. Makanya tuwallu itu tidak ada nunnya. Asalnya kan tuwalluna. Karena ada ainama itu syarat, isim syarat yang menjazmkan, maka tuwallu itu membuang nun. Tuwalluna itu fi'il mudhari afal khamsah. Kemudian butuh jawab. Jawabnya itu kalau fi'il mudhari maka jazm juga karena memang syarat itu menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Tapi kalau bukan fi'il mudhari Sampai berhasil maka harus ditambah fa. Namanya fa jawab. Makanya di situ ada fasamma. Oke, sekarang coba diartikan. Walillahi. Walillahi. Dan Allah. Li-nya apa li? Li. Li. bagi. Bagi. Maksudnya bagi itu milik ya. Milik Allah, bagi Allah. Walillahi. Dan bagi Allah. Al-masyriqu. Timur dan barat itu. Al-masyriqu wal maghribu. Timur dan barat. Oke. Ini mengenai menghadap kiblat ya. Sebenarnya kiblat itu hanya sebagai lambang untuk persatuan. Bukan berarti kalau kita menghadap ke kiblat itu berarti Allah ada di sana, bukan. Makanya kemudian di dalam sejarah agama Islam itu kiblatnya dipindah-pindah, ya kan? Di masa Islam awal, sebagaimana juga sebelum Islam, itu kiblatnya di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa. Namun kemudian setelah Nabi hijrah sekitar 1,5 tahun, kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Nah, sebelum kalau kita mundur lagi ke belakang, sejak kapan kiblat itu ada di Al-Aqsa? Kalau nggak salah, sejak Nabi Yakub. Berarti sebelum Nabi Yakub, khususnya pada zaman Nabi Ibrahim, itu kiblatnya di Ka'bah. Jadi pindah-pindah. Kenapa pindah-pindah? Karena kiblat itu adalah sebagai lambang persatuan. Kesatuan dalam ibadah, kesatuan dalam arah, dan dengan satu Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan bersemayam di sana, bukan. Oleh karena itulah dipindah-pindah agar tidak mengesankan bahwa Tuhan ada di sana. Dipindah ke tadinya Ka'bah, dipindah ke Baitul Maqdis, kemudian dipindah lagi ke Ka'bah lagi. Jadi sekarang. Karena apa? Karena sebenarnya Allah itu ada di tidak bertempat, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Makanya timur dan barat itu walillahi, dan semuanya dan milik Allah lah, al-masyriqu wal maghribu, timur dan barat. Artinya Allah itu tidak terpaku di arah barat saja, juga tidak terpaku di arah timur saja. Fa aina ma tuwallu. Oh ya, tuwallu itu artinya kalian menghadap. Tuwallu kalian menghadap atau kalian berpaling, sama. Fa aina ma tuwallu artinya Kemanapun Anda Di mana saja kalian menghadap, fasamma maka
disitulah wajah Allah ya, di Nah, sana wajah Allah. zat Allah. Ya, di sanalah zat Allah, wajhullah. Berarti sebenarnya menghadap kemana saja itu nggak masalah sebenarnya. Cuman kan dalam ibadah kita menghadap kiblat itu menjadi syarat wajib Hmm, dalam sholat, gitu kan? Itu ketika kita tahu arah. Ketika tidak tahu arah, maka boleh menghadap kemana saja. mm-mm. Karena apa? Ya karena Allah itu tidak terbatas sama arah, gitu loh. Kayak di pesawat gitu. Ya, kendaraan itu bisa. Coba kamu lari dulu ke ibu tuh. Makanya dulu itu pernah ada sahabat itu, kalau nggak salah ya, ada beberapa sahabat itu serombongan itu mengadakan perjalanan dan kemudian eh, dalam satu waktu mereka harus sholat dan mereka tidak tahu arah kiblat itu ada di mana karena zaman dahulu belum ada kompas. eh, Mungkin kalau malam mungkin lagi berawan ya, jadi nggak kelihatan itu rasi Bintang. bintang yang mengarah, dan juga mereka nggak tahu posisinya ada di mana, di titik koordinat mana Ka'bah itu berada, karena hanya mengetahui barat dan timur gitu loh. Nah, sehingga mereka akhirnya sholat dengan menghadap sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi satunya menghadap ke sana, satunya ke sana, satunya ke sana gitu kan. Nah, begitu tiba di Madinah, mereka lapor sama nabi-nabi, bagaimana sholat kami. Bahwa kami tadi itu waktu waktu kemarin sholat itu di perjalanan, itu kami mengambil inisiatif masing-masing. Satu ke sana, satu ke sana, dengan Allah yang berbeda-beda. Karena Itu yang diangkat dulu tuh koper itu kamu angkat dulu. akhirnya Nabi menjawab, sholat kalian semuanya sah. Jadi semuanya sah ketika tidak tahu arah. Tapi ketika tahu arah, ya harus menghadap kiblat. Ketika tahu arah dan tidak ada kesulitan menghadap kepada kiblat, ya wajib menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Oke, ya, makanya di sini menghadap kemana saja ketika tidak tahu arah itu akan dilindungi oleh ayat ini 115 ini. Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, maka di sanalah ada wajah Allah. Maksudnya wajah itu zat Allah. Innallaha wasi'un alim. Innallaha, sesungguhnya Allah Allah wasi'un, maha wasi'un, luas. maha luas. Maha luas. Kalau Oh, alimun, maha luas. ya wasi'un maha luas. Alimun maha Mengetahui. mengetahui. Maha luas itu ya nggak terbatas ruang, ya. Kalau itu nggak terbatas ruang. Karena dunia itu, bumi itu kan kecil sekali gitu loh. Kecil menghadapi yang besar. Besar itu ada di mana-mana gitu kan. Ibarat kayak semut masuk di genggaman tangan kita itu. Kalau ditanya mana tangannya manusia, ya ada di belakang saya, di depan saya, karena saking kecilnya semut. Ketika di genggaman kita itu ditaruh di genggaman begini, ketika semut bisa ditanya, semut tangannya manusia yang memegang kamu di mana? Di belakang saya ada, di depan saya ada, di bawah saya ada. Karena saking kecilnya semut dan saking gedenya tangan. Saya kira-kira Ketinggalan di situ. seperti itu, antara besar dan kecil, maka besar itu ada di mana-mana. Allah itu akbar, Jangan ada maha yang besar, kelewatan. sehingga ada di mana. Baik, sekarang ada inna. Kalau inna itu adalah butuh isim inna dan butuh khobar inna. Isim inna Ya, nasab dan khobar inna adalah rofa. Pertanyaannya, ya. innallaha wasi'un alim. Mana isimnya inna? Allah Allah, khobar inna adalah wasiun. wasi'un. Dan alimun ya sekaligus. Karena Oh, dan alimun. wasi'un dan alimun itu sama-sama asmaul husna. Mm-mm. Begitu. Oh, Sion Alimun. Jadi bukan alimun itu menjadi sifat atau naat dari wasi'un, Ya, bukan. tadi Bukan. terpikir seperti itu. Itu Tapi kok nggak ada dua-duanya. tanda-tanda. Iya, itu dua-duanya khobarnya inna. Kobar, Inah. Karena sejajar sama-sama asmaul husna. Baik, cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya. Saya ada pertanyaan Pak Ustadz. Oh ya, apa itu? Kalau seandainya itu di masjid itu eh,
arah kiblatnya tuh berbeda lah sekitar Nggak 10 apa-apa. derajat gitu Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Tapi kita sholatnya bagaimana itu Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa. Saya udah kasih tahu waktu itu dengan dengan pengurus Ya, masjidnya. jadi begini, Soalnya kan ya, menghadap kiblat itu ada dua teori, ada ya. dua pendapat. Yang pertama itu istilahnya jihadul Ka'bah. Ada Jihad ain, tuh. ada ainul Ka'bah, ada jihadul Ka'bah. Ya, ada Oh namanya iya, ainul Ka'bah. Jadi menghadap kiblat itu ada dua teori. Yang pertama ya. namanya ainul Ka'bah, yang kedua adalah jihadul Ka'bah. Jimatul. Jihad, Oh jihad, jihad Jihad. tuh. jihad, Jihad. jihad itu bentar. Ini ada eh, apa namanya, ada hukum, ada tulisan pendek ya. Jadi ini apa namanya cara menghadap kiblat Hmm. itu ada istilah Di lagi. Kamu harus lagi. jihadul Ka'bah sama Ainul Ka'bah. ainul Ka'bah. Bentar. Hmm, ini ada jihadul Ka'bah, Jihad. ada ainul Ka'bah. Jadi ainul Ka'bah itu maksudnya menghadap ke titik koordinat yang pas. Yang Itu pas. namanya ainul Ka'bah. Jadi ainul Ka'bah itu harus sesuai dengan ke titik titik koordinatnya. Kita posisinya di bujur dan lintang berapa, di Ka'bah itu berapa, nanti kita menghadapnya harus pas persis. Itu. Yang kedua, jihad. Jihad itu arah. Jadi gini Ya. aja, ke Indonesia itu ada di timur atau di selatan atau di utara atau di baratnya Ka'bah. Jawabannya kita ada di timur, kan di timur Ka'bah. Maka kita menghadap ke barat saja, nggak usah persis, nggak usah belok-belok, itu juga nggak apa-apa gitu. Oh, Nah, nah, cuman memang ada yang memilih kekeh ke Ainul Ka'bah, ada ya. yang nggak harus Ainul Ka'bah, Jihadul Ka'bah boleh. Ya, karena biasanya 2 kali setahun tuh arah kiblat tuh kan diperbaiki, selalu ada pengumuman Nah, itu. ya di Indonesia itu memang pernah heboh, ya kan? Eh, itu dengan keputusan surat MUI sendiri juga pernah heboh itu. Di tahun yang Hmm. sama ini, MUI itu pernah menetapkan keputusan fatwa di tahun 2010 ada fatwa nomor 3 dan fatwa nomor 5 di tahun yang sama. Itu perubahan apa ya? Madhab. Kiblat, ya. Jadi di nomor 3 Hmm. itu kiblat umat Islam itu menggunakan yang penting menghadap ke barat. Ya di Jawa itu banyak yang berubah kiblat itu masjid-masjidnya ya Pak Ustadz. Di Jakarta juga banyak. Ya di Waktu itu, perjalanan waktu ke itu di Jawa. 2000, di 2010 itu luar biasa itu. Hmm. Jadi di tahun 2010 di fatwa nomor 3 itu yang penting menghadap ke barat. Nggak harus Wah, tidak harus apa namanya? Tidak ya, harus ke harus barat laut ya, tidak hmm. harus ke mana namanya? Barat laut ya? Ya barat laut. Barat laut. Ya, terima kasih Pak Nah, Ustadz. ya. Mungkin saya minta ini Pak Ustadz PDF-nya yang surat ayat itu yang dari 110 saya belum punya. Ini saya mulainya dari Apa itu? 136.
yang Apa itu tuh? Ustaz. Yang tadi yang kita bahas Oh, PDF-nya, PDF Al-Quran. mhm. Ya. Oh, nanti saya share Bu, saya punya Oh ya, yang komplit. ya, 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 ya. Ya, ini saya mulai nih. dari 146. Iya, Jadi iya. nggak ketemu tadi. Saya bawa Al-Quran. Hmm. Nanti saya share Bu, saya komplit dari Sabtu Oh iya, makasih. Ya. Makasih. Sabtu. Iya. Oke, baik, udah ya. Cukup. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu, Bu Nelly, Norma, Ya, pamit ya. ya, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.